Allah 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 Allah. Di dalam satu buah hadis, di dalam kitab Jami'us Shaghir, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Khamsun minan nadhari ibadah." Ada 5 pandangan yang terhitung di dalamnya pahala ibadah. Apa saja? Yang pertama, an-nadharu ilal abawaini ibadah. Memandangnya anak kepada kedua orang tua, kepada ibu dan bapaknya, maka mendapatkan pahala ibadah. Lalu yang kedua, wa nadharu fil mushaf ibadah. Memandangnya seorang manusia kepada Al-Quran, maka itu juga didapat pahala ibadah. Tuh. Yang kedua, wa nadharu fil mushaf ibadah. Memandangnya kita kepada Al-Quran, maka mendapatkan pahala ibadah. Makanya kebanyakan manusia di akhir zaman mandangin doang. Mandangin doang. Dibaca kagak. Ya. Padahal mandangnya aja dapat pahala ibadah, apalagi orang yang baca Al-Quran. Maka kita jangan cuma merasa cukup dengan memandangnya aja. Saban di rumah lewat di rak buku, dipandangin doang tuh Quran. Saban masuk masjid, masuk maktabah, perpustakaan, masuk musola, masuk majelis taklim, cuman dipandangin aja tuh Quran. Jangan cuman kita pandangin, kita baca Al-Quran. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih wa fi riwayatin li qira'atih." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberi syafaat pertolongan bagi yang bacanya nanti di hari kiamat. Pandang Al-Quran ibadah. Lalu kemudian yang ketiga, wa nadharu ilal Ka'bah ibadah. Memandangnya kita kepada Ka'bah al-Musyarrafah, maka itu juga mendapatkan pahala ibadah. Bayangkan betapa dahsyatnya kemuliaan, keutamaan memandang Ka'bah al-Musyarrafah. Maka diganjar pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita untuk bisa ziarah ke Haramain, melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, bisa memandang Ka'bah al-Musyarrafah dan berkunjung ziarah ke makam baginda Rasul Nabi Muhammad di Madinah al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wa nadharu fi zamzam ibadah yahuttul khotoya hattan. Memandangnya kita kepada air Zam-Zam, maka itu juga dihitung pahala ibadah dan bisa menghapuskan kesalahan dosa kita. Allahu Akbar. Memandang kepada air Zam-Zam. Makanya kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu diminum sesuai dengan niat untuk apa diminum. Kalau sebelum minum Zam-Zam kita niat minum ini untuk kesehatan, maka Allah berikan sehat afiat. Minum air Zam-Zam dengan niat disembuhkan dari penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Minum air Zam-Zam dengan niat agar dicerdaskan, maka Allah cerdaskan dengan keberkahan air Zam-Zam. Kenapa? Karena air Zam-Zam adalah air yang mengalir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mandang air Zam-Zam ibadah. Makanya kata guru saya, Murabi Arwahana, Allamah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau kita minum air putih, ini air putih bukan air Zam-Zam. Ketika kita mau minum, disunahkan kita untuk berkata kepada air putih ini, ya ma, innama Zam-Zam yukri'uka salam. Wahai air, sesungguhnya air Zam-Zam menitip salam untuk kamu. Maka kata beliau, apabila kita minum, maka insya Allah kita juga tidak akan kehilangan keberkahan seperti meminum air Zam-Zam. Tuh, kalau kita minum air biasa. Maka katakan kepada air biasa, ya ma, inna ma'u Zam-Zam yukri'uka salam. Amalkan apa yang diajarkan para salafun saleh kita. Lalu kemudian yang kelima, wa nadharu ilal alim ibadah. Memandangnya kita kepada orang alim, para ulama, orang-orang soleh,
maka juga diganjar pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berjumpa dengan orang alim tuh pandangin wajahnya dengan kasih sayang, dengan penghormatan, maka mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syaratan Qul Qaul Al-Hasis lil Imam Nawawi rahimahullahu taala, di dalam bab pertama, di dalam bab keutamaan ilmu dan ulama, Nabi katakan siapa orang yang memandang wajahnya orang alim, memandang wajahnya ulama, lalu dari pandangan itu Allah jadikan satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memintakan istighfar ampunan buat orang yang memandang ulama tadi sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Man nadhara aliman faka'anna ma nadharani." Siapa orang yang memandang wajahnya orang alim, maka seolah-olah memandang wajah aku, kata Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena itu ulama memandang kepada wajah gurunya, gurunya memandang kepada wajah gurunya, gurunya memandang kepada wajah gurunya, gurunya memandang kepada wajahnya para salaf memandang kepada wajahnya para tabi'in, para tabi'in memandang kepada wajahnya para tabi'in memandang wajahnya para sahabat memandang wajah mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka pandangin wajahnya orang alim. Dulu semasa belajar di Hadramut, di Darul Mustafa, kami mendengar cerita dari beberapa gudama para santri yang lebih dulu belajar sebelum kami, bahwasanya almarhum al-maghfurlah adda ilallah al-Habib Mundir bin Fuad al-Musawa, beliau itu ketika belajar di hadapan guru mulia Allamah Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala wa ra'ah, beliau tidak pernah pandangin kitabnya. Selalu pandangin wajahnya guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak pandang kitabmu ketika belajar?" Kata almarhum al-maghfurlah Al-Habib Mundir bin Fuad al-Musawa, "Sesungguhnya karena wajahmu lah aku bisa membaca kitab ini dan memahaminya. Maka ketahuilah di saat aku memandang wajahmu, maka ilmu itu menjadi mudah. Allah bukakan pintu kepahaman. Allah jadikan ilmu itu mudah untuk dipahami dan diamalkan. Maka kalau bukan karena guru, kita nggak kenal dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Laulal murabbi ma'araftu rabbi." Maka pandang wajahnya orang alim, pandang wajahnya orang soleh. Makanya kenapa para ulama-ulama kita tuh di rumah-rumah mereka itu mereka pasang foto-fotonya wajah orang-orang alim, wajah para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan memandang wajah mereka diganjar pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan di antara 5 perkara yang dipandang ibadah, salah satunya Nabi sebutkan paling urutan nomor 1, memandang wajah kedua orang tua. Maka diganjar pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara adab, memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang. Pandangan penghormatan. Jangan pandang orang tua dengan pandangan sinis. Ngapa sih lu, Mak? Ngapa sih lu, Mbak? Kan ada anak tuh yang model begitu tuh. Nggak ada didikan agama, nggak belajar syariat, nggak mengerti adab kepada orang tua, salah pergaulan, akhirnya kurang ajar sama orang tua. Tuh anak model begitu, anak sambar geledek. Nauzubillah min dzalik. Jangan pandang orang tua dengan pandangan sinis. Jangan pandang orang tua dengan pandangan menghinakan. Jangan pandang orang tua dengan pandangan meremehkan. Tapi pandang mereka dengan pandangan rahmat, kasih sayang, pandangan ta'zim, mengagungkan. Karena redha keduanya adalah kunci kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.